ya, kaktus ya. Nah, itu harus kita ikutkan pelatihan, yaitu pelatihan komunikasi efektif. Jadi semua petugas bagian administrasi itu semua sama. Maka perlunya kita memfasilitasi untuk melakukan peningkatan kompetensi. Terus yang kedua, ibu-ibu pimpinan mempunyai atau membeli lah USG, USG baru. Tetapi dokternya kok nggak mampu ya Bu ya, kok tidak mampu ya dok ya untuk melakukan USG. Kenapa? Terbatasnya kompetensi dokter umum. Bagaimana caranya? Yaitu kita sebagai pimpinan atau pemilik klinik, kita memfasilitasi dokter ataupun perawat untuk mengikuti pelatihan USG sehingga alat yang kita beli itu cukup efektif dan digunakan kepada pasien-pasien yang membutuhkan. Kemudian, survei kepuasan ini cukup penting ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk survei kepuasan di rumah sakit sudah berjalan. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan dari hulu, dari pendaftaran, dari dokter, kemudian dari farmasi, sampai ke kasir kita sudah ada survei kepuasan. Nah, di klinik begitu juga. Di klinik tolong diterapkan bagaimana pelayanan kita mau maksimal, tetapi kita tidak terima nih kritik. Apa yang harus kita rubah? Apa sih yang harus kita perbaiki? Apa sih yang harus kita tingkatkan? Kalau tidak berdasarkan survei kepuasan. Jadi untuk klinik-klinik yang memang belum menerapkan, ini bisa nanti salah satu eh, masukan untuk klinik agar supaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian memperbaiki area yang sering dikomplain pasien atau peserta pasien yang datang ke tempat kita. Misalnya pasien komplain nih terkait dengan komunikasi dokter di klinik. Kok dokternya sedikit ya bicaranya? Kok dokternya saya tanya baru jawab? Ini eh, harus segera kita perbaiki area-area mana saja yang sering dikomplain pasien, baik dari dokter, baik di administratifnya, baik di petugas perawatnya. Nah, untuk kasar ya, aku tadi pasang infus di klinik tidak inform consent, tidak bikin persetujuan, langsung main pasang aja. Nah, itu harus kita perbaiki ya. Nah, dari mana kita mengetahui itu ibu-ibu? Ya dari survei kepuasan. Jadi gunanya survei kepuasan pasien itu untuk memperbaiki area-area yang memang harus segera kita perbaiki. Kemudian membuat paket tarif diagnosa ataupun tindakan yang terbesar di klinik. Nah, klinik harus mapping dulu nih ibu-ibu sekalian. Mapping dulu eh, penyakit apa yang terbanyak berkunjung di klinik kita. Bisa tarif sebulan, bisa tarif per 3 bulan, per 6 bulan, atau setahun. Nah, kemudian dideretkan penyakit yang terbesar. Misalnya di klinik A banyak pasien yang memeriksakan kehamilan di klinik A. Nah, kita membuat paket bagaimana supaya pasien ini bukan rutin balik ke kita. Oh iya Bu, kita buat paket pemeriksaan kehamilan ANC, 3 kali pemeriksaan, konsul dokter, free USG. Nah, itu kalau kita buat paket sendiri, nanti otomatis pasien kan sudah secara tidak langsung sudah terikat dengan akan berkunjung kembali ke klinik kita. Sama dengan tindakan juga. Tindakan sering di klinik apa Ibu? Misalnya jahit ya, hefting, jahit. Nah, di situ nanti bisa membuat paket, misalnya GV atau ganti perban free nih Bu, 1 kali atau 2 kali sampai pasien sembuh. Kemudian yang terakhir melakukan kerjasama. Nah, tidak kita bisa pungkiri untuk klinik-klinik yang memang belum kerjasama baik di kerjasama asuransi tambahan atau asuransi swasta atau BPJS itu memang sedikit menurun ya Ibu ya. Jadi harapan saya mungkin ibu-ibu yang mempunyai klinik bisa nanti bisa bekerja sama baik itu di BPJS Kesehatan, di BPJS Sostek untuk pasien-pasien yang memang trauma atau klinik yang memang di daerah klinik itu terdapat perusahaan-perusahaan yang besar. Itu bisa kita ajukan kerjasama
di BP Jam Sostek ataupun asuransi swasta. Macam-macam banyak asuransi ya Ibu ya. Bisa kita menjalin kerjasama bagaimana supaya pasien-pasien dengan asuransi A bisa berobat di klinik kita. Slide. Kalau terlalu cepat bisa disampaikan ya Ibu ya. Baik, ini manfaat kendali biaya ya. Manfaat kendali tadi kita sudah membahas manfaat kendali mutu ya. Manfaat kendali mutu itu supaya kita mencegah, supaya kita mengantisipasi supaya agar kita terhindar masalah hukum. Nilai plusnya apa? Meningkatkan kualitas pelayanan ke pasien. Aduh seneng ya dokternya baik. Aduh seneng ya dokternya terampil. Aduh seneng ya sama perawatnya. Komunikasinya bagus. Kemudian eh, untuk pasang infus kalau tidak sakit. Nah, itu punya keterampilan sendiri. Nah, ini kita balik ke kendali biaya. Manfaat kendali biaya sendiri ya ibu-ibu yaitu pertama penggunaan sumber daya yang efisien, kedua mengurangi pemborosan dan meningkatkan aksesibilitas. Nah, nanti saya contohkan kendali biaya. Silakan slide. Nah, ini contoh kendali biaya ya Ibu-ibu ya. Bagaimana kita supaya kendali biaya supaya kita tidak boros. Jadi Ibu-ibu sekalian yang mempunyai klinik bisa Ibu nanti membuat laporan. Laporan per triwulan bisa, per semester bisa, nanti baru akhir tahun melihat eh, mana yang area pengeluarannya lebih besar. Misalnya ibu-ibu sekalian, oh dok, saya 3 bulan terakhir ini belanja obatnya terlalu besar. Kita mapping lagi Bu, obat apa nih Bu? Apakah obatnya rutin diberikan kepada pasien atau memang menumpuk obatnya memang tidak rutin atau memang tidak pernah dipakai sama dokternya. Nah itu akhirnya mubazir, akhirnya ujung-ujungnya ED ya. Jadi kita mapping dulu mana area-area yang bisa kita hemat. Kalau biaya listrik, mungkin biaya listrik bisa kita hemat. Misalnya dalam pagi-pagi udah, kalau udah terang matikan lampu. Jadi libatkan staf, libatkan petugas di klinik untuk sama-sama kita melakukan efisiensi listrik. Atau obat-obat yang tadi saya sampaikan, kok obat ini terlalu banyak ya, kok ede ya. Oh, berarti kita ke depannya tidak membeli obat yang tidak terpakai. Kemudian pengelolaan inventaris ketat untuk menghindari pemborosan. Nah, inventaris ini bisa salah satunya misalnya tadi yang saya sampaikan USG. Nah, USG, Bapak Ibu boleh membeli USG asal dari dokternya mampu. Nah, tadi peningkatan kompetensi kompetensi dokternya mampu untuk melakukan USG dasar. Biasanya kalau di klinik-klinik ya yang sudah kerjasama BPJS itu USG itu sudah bisa, sudah mampu dokter umum untuk melakukan USG sendiri, ibu-ibu. Jadi langkah baiknya kalaupun ibu ada mau melakukan inventasi dengan melakukan pembelian USG harus dibarengi dengan dokter-dokter yang mampu untuk melakukan USG. Jangan nanti kita membelikan USG yang 4 dimensi ternyata dokternya tidak mampu. Yang ada pemakaian USG kita sedikit, kemudian kita harus membayar nih cicilan per bulannya. Jadi kan tidak efisien ya Ibu ya. Kemudian implementasi sistem manajemen keuangan. Nah, tadi balik lagi judulnya tadi di era digital, bagaimana mengoptimalkan mutu dan biaya di era digital. Balik lagi memang sekarang ini di era digital ini ibu-ibu memang informasi era digital ini sangat masif ya. Jadi sangat penting bagi kita pemilik klinik ataupun bagi pimpinan untuk bisa apa melakukan evaluasi baik itu di laporan keuangan ataupun di rekam medis elektronik. Nah, untuk sisi medis, kenapa penting di digital ini? Karena di sistem informasi di rekam medis itu sangat penting untuk kita melihat, kita bisa melihat diagnosa apa sih yang terbanyak yang tadi saya sampaikan, diagnosa apa yang terbanyak, kemudian tindakan apa yang terbanyak di klinik kami, terus dengan diagnosa dan tindakan terbanyak apa sih solusi kita ke depannya? Oh, kita membuat paket yang tadi saya sampaikan. Tetapi kalau tidak ada data atau data yang mungkin manual,
capek kita kalau pasiennya seribuan, kalau pasien udah ratusan kan satu-satu manual ya ibu ya, jadi ya kita mengecek oh ini satu, ini satu itu menghabiskan waktu. Tetapi kalau dengan ada sistem informasi kayak rekam medis ya, rekam medis elektronik yang sudah ada di klinik, eh, gampang. Kita hanya menarik data, 10 penyakit terbesar keluar tuh, 10 tindakan terbanyak. Terus eh, pembiayaan yang paling tinggi apa? Langsung keluar tuh ibu-ibu, langsung keluar di sistem informasi jika kita memakai sudah elektronik. Kemudian melakukan negosiasi kontrak dengan pihak ketiga. Nah, ini maksudnya kita melakukan apa kontrak ke vendor obat, biasa vendor obat ini ibu-ibu. Jadi nanti bisa ibu-ibu pimpinan eh, mengecek nih vendor mana nih yang memberikan harga yang lebih murah, atau nanti bisa join nih misalnya mungkin di Telkom sendiri mempunyai beberapa klinik. Bisa join nih, kami 5 klinik nih, boleh dong kami dapat diskon besar tapi kami beli sama vendor A gitu. Itu bisa bisa dapat mengurangi biaya kos untuk biaya pengeluaran obat. Slide. Oke, nah, kenapa kendali mutu tuh sama kendali biaya itu harus sinergi, harus berjalan sejalan ya Ibu ya. Karena apa? Antara kendali mutu akan pasti akan mendapatkan kendali biaya. Jadi kendali mutu itu jika mutu kita kurang bagus, jika kita melayani pasien tidak ada standar, tidak ada panduan, ya, tidak ada panduan, ternyata pasien datang kembali komplain, tidak puas dengan layanan kita. Atau mungkin infeksi yang sudah kita berikan, sudah dokter tindakan, ternyata ada infeksi yang ada balik ke kita, terus tidak puas, ujung-ujungnya komplain ya, tuntut ya, banyak LSM tuntut ke vaskes kita atau klinik kita, bukan kendali biaya, jadi boros biaya pun yang kita keluarkan lebih besar ya ibu-ibu ya. Jadi kenapa mutu dan biaya itu harus bersinergi, harus berjalan dengan seirama. Kalau misalnya biayanya sudah menekan, tetapi mutunya nih, kami harus efisien nih. Tadinya pasien datang dengan demam, batuk, saya kasih obat demam aja lah, obat batuknya minum air putih hangat aja ibu, atau minum ini herbal aja, saya kasih obat demam, ujung-ujungnya pasien nggak puas sama kita aja, batuknya kok nggak sembuh-sembuh ya, yaudah deh saya pindah deh ke klinik yang lain. Kenapa? Itu kita berpikiran udah mengurangi efisiensi, udah kendali biaya, tapi mutunya nggak kita lihat, itu sama aja. Jadi sebaiknya ibu-ibu pimpinan itu kendali mutu, kendali biaya harus sama-sama sejalan ya. Itu balik lagi melakukan rekam medis. Nah, sekali ke rekam medis ini, jika nanti ada masalah atau kita bisa melihat daerah mana sih yang memang berobat di rumah sakit kita, oh di klinik kita, maaf, di klinik kita, oh daerah misalnya Tanah Raya, oh sering ini ke sini, oke, mungkin kita dari klinik bisa melakukan CSR ya Ibu ya, bisa kita penyuluhan, bisa kita promosi di daerah Tanah Raya. Itulah gunanya untuk adanya sistem informatika rekam medis ini ya. Kemudian selain itu, selain pentingnya dengan kendali mutunya, baik lagi kendali biaya, bagaimana pelaporan keuangannya dengan sistem elektronik. Pelaporan keuangan akan lebih mudah. Memang pertama-tama ibu pasti akan sulit. Kenapa? Saya harus beli nih sistemnya, saya harus beli nih komputernya, saya harus beli nih datanya ya, data internetnya. Kan pertama pasti akan susah. Tetapi dengan nanti seiringnya berjalan, itu akan dengan gampang. Ibu ibu tidak bisa membeli lagi misalnya kertas-kertas yang selama ini tiap rutin tiap bulan ibu beli. Kemudian mungkin BHP misalnya ATK ya, ATK yang misalnya pena, kemudian apalagi yang menggunakan yang bisa kita pindahkan ke digital itu akan berkurang. Yang tadinya ibu rutin per bulan sekarang cuma dengan digital itu cuma pertama kali ibu beratnya susahnya, tapi nanti dengan continue dengan tiap bulan nanti ibu sudah rekam medis elektronik, ibu tidak akan mengeluarkan uang atau biaya yang untuk membeli kertas-kertas, membeli rekam medis, map rekam medis.
Karena di rumah sakit kami seperti itu Ibu. Awalnya kita manual, awalnya kita rekam medis, tetapi pada saat berjalannya dengan rekam medis elektronik, kita cukup 50% mengurangi efisiensi untuk pembelian mak rekam medis. Terus seandainya sudah ada nih pelaporan, sudah jelas pelaporan keuangan, sudah jelas pelaporan dari sistem rekam medis, kita dapat kita dapat melakukan analisa, membantu untuk pengambilan keputusan. Nah, disinilah pemilik dari klinik eh, pos mana nih dikurangin, pos mana nih, area-area mana nih yang harus diperbaiki agar eh, ke depannya kita tidak terlambat, ibu-ibu ya, tidak terlambat. Oh iya, baru udah kok sepi pasien, baru kita tahu, oh iya ternyata dokternya jutek, oh ternyata petugas administrasi admissionnya pendaftarnya jutek, tapi kita terlambat, pasien sudah pindah ke klinik yang lain. Slide. Nah, tantangannya apa nih ibu-ibu sekalian? Tantangannya itu kurangnya sumber daya manusia tadi. Di klinik untuk kompetensi, untuk keterampilan itu tolong ditingkatkan Ibu ya. Jadi apapun yang update tentang pelatihan tenaga medis, tentang komunikasi efektif, tentang eh, rekam medis ya itu mau nggak mau suka nggak suka kita harus meningkatkan keterampilan atau kompetensi atau kita harus beralih ke era digital. Kemudian kesulitan dalam standarisasi. Nah ini maksudnya di sini adalah tadi klinik ataupun tempat kita praktek belum ada standarnya, belum ada jelas nih SOP-nya gimana. Di bagian pendaftaran yang petugas A pendaftarannya langsung tanpa KTP, yang petugas B pakai KTP karena tidak ada standar. Makanya dari awal saya sampaikan eh, baiknya klinik itu mempunyai standar, meningkatkan kualitas, sama kita menghindari nanti hal-hal yang kita tidak inginkan. Jadi perlunya adanya panduan klinis, ya, panduan klinis, kemudian standar atau SOP yang ada di klinik. Kemudian resistensi terhadap perubahan. Kadang kita berpikir ya udahlah klinik kita seperti ini udah rame kok, kita manual aja udah rame kok. Jadi tidak mau merubah, tidak mau kebiasaan yang manual ini yang yang udah dengan kompetensi dokter seperti ini rame, tidak bisa ibu. Jadi dengan sekarang pasien-pasien sekarang lebih mahir, pasien-pasien lebih pintar daripada kita. Mereka chat di Google, chat di AI, oh ini langsung kita nanti diadu kita nih. Ini kok di AI seperti ini ya. Kalau kita tidak merubah kebiasaan kita, tidak mau mengikuti perubahan zaman sekarang, pasti kita akan tertinggal. Ya, kemudian terakhir keterbatasan data. Nah, inilah yang nanti jika kita masih manual, itu keterbatasan data kita tidak bisa nih melihat kata dokter Tina gimana 10 penyakit terbesar apa nih di klinik saya tidak tahu nih ya itu kita tidak secara digital dari awal harus manual. Nah, iya kalau pasiennya mungkin masih puluhan, kalau ratusan, kalau ribuan itu capek juga kita untuk mengecek resume medis atau rekam medis pasien mana sih penyakit terbanyak, ya kan? Slide. Nah, solusinya apa? Solusi dari ibu-ibu pimpinan memberikan pelatihan ibu-ibu, memberikan pelatihan kepada perawat, memberikan pelatihan kepada dokter-dokter kita yang di klinik, memberikan pelatihan di petugas pendaftaran, bagaimana komunikasi yang baik dan benar ke pasien, edukasi, bagaimana kita melakukan edukasi, dokter dokter di klinik kita, oh kok jutek ya, kok dikit ya edukasi ya, karena itu bagaimana kita memberikan pelatihan ataupun edukasi kepada dokter-dokter supaya bisa meningkatkan komunikasinya ke pasien. Kemudian kedua, teknologi ya, balik lagi ya tadi Ibu ya, bagaimana sistem informatika di klinik. Sistem informatika di klinik bukan hanya untuk laporan keuangan, tetapi direkam medis pasien. Jika itu sudah ada, kita gampang ibu-ibu. Kita bisa melihat riwayat sebelumnya. Misalnya pasien tuh ada alergi. Sebelumnya gimana? Ada alergi apa? Kita dengan by data berdasarkan rekam medis pasien, nomor kalau kita di rumah sakit rekam medis ya, kalau di klinik mungkin sama. Dilihat nomornya, nomor rekam medis. Oh ya, si Fulan ternyata
alergi ini. Oh, udah, dok, kesimpulan alergi ini jangan dokter kasih lagi ya. Tetapi kalau masih manual, mohon maaf, kadang tidak tercatat di rekam medis. Terus dokternya baru pula di klinik dan tidak melakukan anamnesa dengan baik dan benar, akhirnya obat yang di pasien alergi kita berikan tidak sengaja. Komplain dong pasiennya. Nah, ini saya kan saya udah sering berobat di klinik. Rupanya, oh, dilihat rekam medis. Oh iya, 2010 dong. Rupanya tertulis alerginya. Kok terakhir kok tidak tertulis. Nah, itulah butuh data informasi ya. Saya terus melibatkan staf dan pengambilan keputusan. Nah, libatkan kalau bisa rutin ibu-ibu pimpinan untuk rapat ya, rapat kepada staf-staf yang melayani di klinik yang ada di klinik misalnya per 3 bulan evaluasi sama-sama libatkan staf yang kita kerjakan baik dokter perawat jadi mereka akan memberikan solusi atau memberikan masukan untuk sama-sama gimana nih klinik kita supaya ramai pasien klinik kita yang apa gimana yang meningkat klinik supaya eh, kualitasnya bagus ya libatkan mereka karena mereka yang di lapangan. Kalau kita tidak melibatkan, kita hanya melihat permukaan ibu. Kita lihat oh ya rame, terus 2 bulan rame, terus 6 bulan, setahun kok agak sepi ya. Nah, ini kita akan kecolongan. Jadi, Halo? ya Ya, saya. oke. Nah, kesimpulannya ini. Jadi tadi saya sampaikan kendali mutu dan kendali ada dua faktor yang penting di rumah sakit untuk meningkatkan kualitas, untuk meningkatkan mutu pelayanan. Bagaimana pasien itu puas terhadap pelayanan kita tanpa kita melakukan pemborosan. Nah, apalagi di layanan primer di klinik Bapak Ibu. Jadi harapannya dengan adanya Zoom kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa berangsur-angsur bisa mana sih yang harus saya perbaiki apakah di pendaftaran, Dok? Apakah di farmasinya, Dok? Apakah di keuangannya, Dok? Silakan lihat area mana yang paling krusial, yang harus segera. Mungkin di fasilitas ya, mungkin di sarana prasarana yang harus dilengkapi. Mungkin di keuangannya nih, dok, saya 3 bulan terakhir nih, saya kok minus ya dok, atau kok turun-turun. Mungkin diperbaiki di laporan keuangannya. Di laporan keuangan mana ya beban yang paling besar. Misal pembelajaran obat tadi, belanja obat, oh ternyata obat ini di mana? Cek dong di farmasi, obat mana yang eh, resisten, obat mana yang tidak keluar sampai-sampai EDH itu ibu-ibu sekalian bisa bisa ngecek, bisa mendapat laporan dari eh, farmasinya, mungkin petugas apotekernya. Jadi bisa ada feedback antara petugas lapangan dengan pimpinan. Jadi sangat penting nih Bapak Ibu untuk mutu dan kendali biaya untuk meningkatkan kualitas performance dari klinik kita sehingga tidak akan ke depannya tidak akan boros dan pasien kembali di klinik kita. Mungkin itu aja Pak Yandri, Ibu-ibu sekalian. Oke, baik dok. Sangat sangat luar biasa. Memang ini materinya sebenarnya em, lebih ke seluruhnya sih dok. Seluruh perusahaan saya rasa emang harus butuh efisiensi, butuh koordinasi kuat. Efisiensi siap. Ya, ya, Apa ya. koordinasi antara tim harus kuat juga kan dok. Karena di bisnis itu kita sama-sama untuk mencapai suatu tujuan ya dok ya. Oke, Benar-benar. sangat sangat luar biasa sih materi hari ini. Baik, selanjutnya kita buka untuk sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silahkan raise hand atau di kolom komentar juga boleh. Nanti saya bantu pilih random ya. Dokter standby ya, dok nanti untuk menjawab. Nanti saya tanya sama Bang Yandri ya kalau nggak tahu ya. Siap, silakan Ibu yang mau bertanya Oke. silakan. Hmm, kita mulai dari yang raise hand dulu kali ya. Raise hand ini ada dari Bapak Army Yunaldi. Udah raise hand nih.
Boleh Bapak silakan mau nanya apa, dibuka aja mic-nya. Sama kameranya juga ya Pak ya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya apa cukup terdengar, Pak Dokter? Oke, cukup jelas Pak. Kak, Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Armi, saya berasal dari daerah Tangerang. Di sini saya sebagai peserta umum, namun saya cukup tertarik dengan webinar ini karena saya juga alumni dari kesehatan, tepatnya kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi dari penjelasan dokter tadi itu yang saya tangkap ada dua hal. Yang pertama dari pelayanan, kemudian dari pembiayaan gitu kan. Ya, jadi dari dua hal ini saya ingin bertanya masing-masing satu pertanyaan di keduanya. Yang pertama dari pelayanan. Waktu saya kuliah dulu, saya pernah ada mata kuliahnya itu menjelaskan tentang sistem pelayanan kesehatan, entah itu di rumah sakit, klinik, atau dimanapun gitu kan. Dan itu ada alur tersendiri dokter. Nah ini mulai dari pendaftarannya, kemudian nanti ada pengecekan kesehatan awalnya dulu, dininya dulu sebelum ke dokter gitu, hingga nanti ada apakah dilakukan tindakan dari keluhan yang dialami pasien sampai nanti ke bagian pengambilan obat di farmasi. Nah, menurut dokter bagaimana dengan sistem dan alur pelayanan yang seperti ini jika diterapkan juga di klinik? Karena setahu saya di klinik belum menerapkan yang seperti ini gitu kan, dan juga gitu kan dari pasien pasti inginnya cepat gitu kan gitu. Nah, sementara kalau pelayanan ini diterapkan di klinik juga, selain memakan waktu sedikit lebih lama, kemudian mungkin dari SDM juga uh, akan memakan sedikit lebih banyak gitu. Nah, otomatis biayanya juga akan lebih banyak gitu kan. Nah, bagaimana menurut dokter terkait hal ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembiayaan. Nah, yang saya ingin tanyakan dari pembiayaan ini, um, jika dari pembiayaan klinik tadi ya, karena ini berkaitan dengan klinik. Nah, misalnya kalau dari suatu pelayanan gitu kan, kita ya mungkin berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama, kita uh, merekrut mem, apa mohon maaf sebelumnya terputus ya. Jadi dari pelayanan ini, dari pembiayaan ini, jika kita menerapkan seperti yang di rumah sakit gitu kan, otomatis kan akan ada banyak hal yang akan kita urus gitu kan, akan banyak tenaga kesehatannya juga gitu kan, tenaga-tenaganya juga gitu. Nah, tentu ini pembiayanya akan lebih besar. Nah, jadi mungkin pertanyaan saya yang pertama dan kedua ini mungkin berkaitan, mungkin bisa dijawab sekaligus saja. Nah, menurut dokter bagaimana efisiensinya jika ini diterapkan di klinik gitu? Mungkin itu aja. Terima kasih. jadi langsung jawab atau gimana Pak Bang Yandri atau dikumpulin? Boleh langsung jawab aja dulu dokter. Boleh. Soalnya kan ini lumayan panjang nih, nanti lupa dokter. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Armi di Tangerang ya Pak Armi ya. Izin saya coba menjawab terkait ada dua pertanyaan. Pertama tentang pelayanan di klinik. Bagaimana pelayanan di klinik itu sama nggak dok? Kayak seperti pelayanan di rumah sakit ya. Terus kedua alur pelayanan. Terus yang kedua pembiayaan. Bagaimana pembiayaan di klinik? Kalau di rumah sakit kan banyak nih pembiayaan A, B, C, D. Bagaimana pembiayaan di klinik terkait dengan alur pelayanan di klinik yang harus diterapkan seperti kayak di rumah sakit ya, Mbak Armi ya. Baik.
untuk alur pelayanan di klinik kurang lebih hampir sama di rumah sakit ya Pak ya. Jadi untuk mulai tadi Bapak sampaikan mulai dari pendaftaran, kemudian pasien setelah pendaftaran itu ketemu sama dokter, dokter melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian ada pemeriksaan penunjang jika memang kliniknya tersedia, biasanya ada laboratorium sederhana ya, kemudian ke farmasi, kemudian melakukan terakhir di kasir. Nah, ini nanti saya sekalian menjawab yang nomor dua juga pembiayaan. Nah, jika salah satu kalau kita sudah melakukan sistem informatika, ya, sistem informasi di klinik by digital, ya, itu akan mengurangi step-step yang Bapak sampaikan tadi. Misalnya ke alur pendaftaran. Nah, di kita di rumah sakit sendiri itu alur pendaftaran pasti tidak lama menunggu lagi di pendaftaran. Nah, pasien bisa melakukan pendaftaran baik di kalau BPJS di JKN Mobile, di pasien-pasien umum ada WA-nya atau di website rumah sakit. Begitu juga di klinik, Pak. Di klinik, bagaimana kita memangkas supaya tidak menumpuk? Kalau menumpuk kan di pendaftaran nanti dia ke kamar mandi, air yang keluar di klinik kan, kemudian listrik juga terpakai. Bagaimana? Yaitu diusahakan di klinik itu sudah memakai sistem informatik ya. Sistem informasi kayak apa? Pertama yaitu pendaftaran online. Dan nggak klinik sudah mulai menjalankan pendaftaran online, misalnya via WA, kemudian ada websitenya, ada linknya. Nah, nanti diteruskan ke dokter. Jadi pasien langsung langsung ada kode booking atau ada nomor antrian langsung ke dokter. Ini Bu, saya sudah mendaftar. Oh ya, nanti tinggal dipanggil sama perawat untuk melakukan tensimeter atau anamnesa baru ketemu sama dokter. Nah, di farmasi bagaimana? Di farmasi sama. Kalau sudah ada sistem digital, sudah ada sistem informatika yang sudah diterapkan di klinik, itu akan mengurangi. Oh ya, saya antriannya nomor 20. Ini baru nomor satu. Daripada pasien menunggu, nggak ada kejelasan kan. Kalau kita nggak ada antrian kan duduk di farmasi. Nah, duduk dia, nanti ke kamar balik, kamar mandi, air terpakai gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah jelas nih, oh iya saya nomor 20, ini antrian nomor satu baru jam segini, oh kira-kira estimasinya jam setengah satu saya balik dong ke klinik untuk mengambil obat. Nah, itu sudah mengurangi efisiensi kita di klinik. Maaf ya, itu pemakaian air sudah berkurang, atau lampu ya pada saat dia hidup kamar mandi menghidupi kayak lampu ya sudah mengurangi itu. Jadi kalau seandainya klinik sudah berbasis teknologi, sudah digital, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa akan mengurangi efisiensi, akan melakukan efisiensi baik itu di beban listrik, baik itu nanti di beban air, pasien puas jam kok mulai awal sampai habis transaksi dikasih saya 2 jam, bentar pulang langsung pulang gitu. Jadi bisa diterapkan di klinik dengan yaitu sistem informatika, harus ada e-rekam medis supaya kita bisa menghemat efisiensi yang Bapak sampaikan tadi. Tuh. Itu Pak. Boleh menanggapi sedikit dokter sama Ya. ya sedikit menanggapi dokter terkait inovasi ini. Mungkin kalau di klinik ya yang melakukan gitu. Nah, kalau untuk sistem rawat jalan ini, nah kalau di rumah sakit kan sudah ada ini sistemnya di mana sebelum mereka berkunjung di tanggal yang mereka tentukan. Nah, beberapa hari sebelumnya mereka sudah melakukan pendaftaran melalui link ataupun mungkin ada aplikasi yang terkait tempat fasilitas kesehatan yang ingin dikunjungi pasien. Nah, jika ini diterapkan juga di klinik ini saya nggak tahu apakah ini sudah ada penerapannya di klinik atau tidak. Nah, menurut dokter bagaimana ini? Apakah ini akan lebih membantu atau justru ini bagaimana ke pasien-pasien lainnya mungkin gitu? Mungkin itu tambahan dari saya. Siap, sangat membantu Pak.
pasti akan sangat membantu dengan adanya sistem informatika ya di klinik sangat membantu pasien. Pasien pun tuh mungkin lebih senang, lebih mudah dan nggak lama menunggu ya. Kalau di Pekanbaru sendiri ada beberapa klinik yang sudah menerapkan ini Pak. Nah, mudah-mudahan nanti dan ke depannya ada eh, sharing juga nih ya Bang Yandria, pemilik klinik yang memang sudah melakukan sistem informatika tadi ya Pak Bang Yandri. Iya, boleh. Jawaban-jawabannya yang sangat insightful. Sama-sama Pak. Oke. Terima kasih Mas Armi. Selanjutnya sedikit ini ya diimbau untuk yang bertanya. Mungkin bisa satu pertanyaan aja, jangan dua atau lebih gitu. Soalnya kita menghemat waktu juga karena udah masuk jam siang nih gitu kan. Karena dokternya mau praktek juga informasi yang saya dapat gitu. Selanjutnya saya pilih ini dok dari Handa. Izin bertanya Bu, gimana strategi layanan primer untuk mengelola resiko meningkatkan kesenjangan mutu antara jam sibuk dan jam sepi, terutama ketika beban kerja tidak merata dan sistem belum mampu menyesuaikan sumber daya secara dinamis berdasarkan volume pasien. Nah, coba Bu, itu Bu, boleh Bu Dokter, silakan. Izin Bang Yandri yang pertanyaan dari Ibu Handa ya, yang bagaimana strategi layanan primer untuk bisa mengelola risiko ya, Iya, benar. meningkatkan kesenjangan mutu antara jam sibuk dan jam sepi, terutama ketika beban kerja tidak merata dan sistem belum mampu menyesuaikan sumber daya secara dinamis baik. Nah, ini bagus pertanyaannya ya Bang Yandri ya. Ini sepertinya ibu ini eh, pemilik klinik ya, atau memang bekerja di klinik ya. Jadi ada risiko. Jadi ibu memikirkan risiko-risiko apa jika memang ada eh, kesenjangan mutu di antara jam sibuk dan jam sepi. Nah, jadi kalau saya izin nih, Ibu, mohon maaf saya memempatkan untuk di rumah sakit ya. Kalau di sini kita untuk melihat risiko-risiko, oh ini kita terlalu banyak nih sumber dayanya SDM-nya di jam pagi, tetapi di jam sorenya sepi nih, tidak ada pasien, tapi eh, eh, jumlahnya sama kan gitu ya. Jadi kita melihat dulu nih jam-jam berapa saja volume pasien meningkat, Ibu. Misalnya di jam-jam 10 atau jam 11 siang sampai jam 4 sore. Nah, kita di situ kita ajukan middle orang tambahan. Jadi jam pagi itu misalnya satu orang ibu. Terus jam peak ini nggak terpegang nih. Jam 11 sampai jam 2 ini tidak terpegang karena rame satu orang. Kita masukin satu orang untuk sebagai middle tambahan. Nah, di shift sorenya, Ibu, itu tetap satu orang. Jadi, eh, kita tidak mengeluarkan beban yang besar untuk membayar gaji yang memang jumlah pasien yang sore kok sedikit. Kok kita kasih dua, tetapi jumlah pasiennya sedikit nih dok. Jadi kita strateginya nih, jam mana yang ramai? Apakah mulai jam 9? Biasa kalau klinik itu pasti pagi ya Ibu ya, jam 9 sampai mungkin jam 11. Nah, jam-jam peak inilah kita bisa membantu, bisa menambah SDM untuk membantu dalam pelayanan supaya pelayanan ke pasien cepat. Jangan pula kita udah rame nih, ternyata kita tetap satu petugasnya. Pagi satu, siang satu, sore, malam mungkin nggak ada ya kalau klinik jarang ada 24 jam ya. Tetapi ini kasihan dong, kasihan di petugasnya, administrasinya, keteteran dia. Yang ada kualitas kualitas dari pelayanan kita nih, Pak, ini lama nih gimana sih Pak apa petugas cuma sendiri, kasihan petugasnya nih kok lama dipanggil. Nah, kita harus melihat itu risiko mana nih, jam-jam mana nih yang rame ini. Jam 10 kah, jam 9 ke atas, jam 11 sampai jam berapa nih, Dok? Sampai jam 1. Nah, di situ kita tambahkan orang untuk membantu dalam melakukan administratif. Kalau sore tetap seperti biasa, karena mungkin pasiennya satu-satu juga kan, ya udah tetap satu, harus ada yang satu. Nah, dengan adanya sistem informatika, dengan memperpendek nih, misalnya pasien sudah BWA, pasien sudah ada link, sudah mendaftar, tinggal nunjukin kode.
Dok, Ibu suster, saya sudah mendaftar ini kode booking saya. Petugas administrasi hanya mengecek saja. Oke, Ibu antri nomor 10 ditunggu dokternya. Tidak perlu kita nambah-nambah SDM untuk mengantri manual, untuk mengentri administrasi manual. Tapi kalau dengan ada sistem informatika ini, eh, yang manual tadi kita rubah jadi digital. Jadi hanya melakukan proses kode booking, kita mengecek, memverifikasi datanya benar, dokternya sesuai benar, tujuannya oke, langsung eh, ke bagian klinik dokternya atau praktek dokternya. Jadi itu bisa kita melihat strategi-strategi itu mana yang kita harus memperpendek atau mengganti yang tadi yang manual ke sistem digital itu. Udah cukup jelas Ibu Ibu Handa? Ibu Handa masih di ruangan, di Zoom. Anda, namanya ada si dok. Boleh satu pertanyaan lagi ya dok ya, satu pertanyaan terakhir. Boleh, boleh. Hmm, saya pilih ini Bu, ini dok, Nurmilka Mulahiyah. Boleh yang mana? Kalau open mic silahkan Ya, Ibu Nurmika. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ibu Nurmika. Eh, saya ada pertanyaan dok. Apa peran data analistik dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di sebuah klinik? Dan bagaimana klinik itu dapat memanfaatkan data analistik tersebut untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi waktu tunggu pasien, dan mengoptimalkan manajemen sumber daya seperti jadwal dokter, peralatan medis, dan stok obat-obatan. Terima kasih, Dok. Bu, terima kasih Ibu Milka. Jadi bagaimana peran data analisa ya? Di klinik Ibu berarti sudah ada sistem informatika ya Bu ya? Untuk laporan keuangannya? Kebetulan saya nggak kerja di klinik, Dok. Cuman Oh gitu. ipar-ipar saya. Oh siap. Jadi gini Bu, jadi kita butuh data analisa yang tadi yang tadi saya sampaikan. Kalau sudah ada digital, sudah ada sistem informatika dengan baik di klinik, kita melihat bisa kita tarik data analisa ya. Dah operasional mana nih yang eh, boros ya? Apakah tadi beban listrik? Apakah beban obat-obat? Apakah beban dari peralatan medis ya. Nah, kita bisa melihat dari data tersebut. Kita bisa melihat kos mana yang memang kos mana memang kita perlu kita efisiensikan. Misalnya contoh di data obat ya Ibu ya, di data obat ternyata Ibu cek dong di logistik di farmasi bagian farmasinya. Data obat yang paling besar tuh banyak obat yang memang tidak terpakai. Misalnya obat jarang dipakai, tapi kita terus membeli karena kita tidak mengawasi. Kita berdasarkan apa yang diminta sama apoteker ya, kita tidak mengawasi. Ini terus. Ternyata pada saat kita cek di lapangan, ternyata obatnya tidak terpakai. Yang ada ujung-ujung ED. Nah, kita harus lihat dulu data mana yang kosnya paling besar. Kan data obat, kan data listrik, beban listrik, apakah data pemakaian air, ataukah memang tadi peralatan medis. Kita lihat dulu Ibu. Dari data itulah kita memperbaiki. Oke, berarti data obat nih yang boros. Kedepannya, ini saya tidak memesan lagi nih obat yang A, karena ini jarang, pasiennya satu dua. Lebih baik lepas obat aja. Jadi lebih ke beli cara di apotek, terus kita siapkan ke pasien. Atau memang stok mungkin 2 atau 3 pasien saja. Jangan menumpuk di farmasi. Atau di beban listrik. Oh iya, nih beban listrik kok mahal sekali ya. Ternyata pakai listrik kita pagi 24 jam AC, walaupun tidak ada pasien. 24 jam listrik, hidup nyala, lampu hidup nyala, kemudian AC hidup nyala. Itu kita kurangi, kita efisiensi. Ada yang memang peran. Makanya tadi saya sampaikan libatkan petugas klinik kita untuk
sama-sama, ayo kita sama-sama membangun klinik ini dengan baik. Itu kalau tolong kalau misalnya sudah siang atau pasiennya tidak ada, boleh dong CS bantu matikan listrik, matikan lampu, matikan AC supaya mengurangi beban listrik. Gitu salah satu contohnya seperti itu, Ibu. Kemudian dokter. Nah, mohon maaf Ibu, kalau saya kurang setuju ya kalau untuk mengurangi jasa dokter. Karena apa? Jasa dokter itu berkaitan dengan pasien. Pasien datang baru jasa dokter ya kita berikan ya. Ha, jadi kalau pasiennya ramai, eh, pasti otomatis jasa dokter akan meningkat. Tetapi kecuali memang mungkin kita sudah membuat kesepakatan sama dokternya, eh, jasa per bulannya misalnya 5 juta, tetapi pasiennya sedikit nih, masih 10, masih 15, kita nombok ya, klinik nombok ke dokter. Nah, mungkin nanti coba evaluasi lagi, coba dikomunikasikan lagi ke dokternya, bagaimana nih dok, kita pasiennya masih sedikit, segini, beban klinik nonggok nih, bagaimana ya dok bagusnya solusinya. Makanya libatkan staf, libatkan tenaga medis, tenaga kesehatan yang di klinik untuk sama-sama memajukan klinik kita gitu Ibu. Makasih, Dok. Sama-sama Ibu Mika. Oke, cukup jelas ya. Mungkin jawaban dari berbagai pertanyaan yang udah dipertanyakan oleh audiens ke Dokter Tina. Dan jawabannya memang padat, memang di luar, bisa dibilang luar materi juga ya Bu Dokter. Kayaknya nih Ibu ini kebiasa. Pengalaman pengalaman Mbak, di rumah sakit seperti itu. Oh iya, betul. Praktisi itu memang pengalamannya luar biasa sih Dok. Bener-bener. Iya. Terus untuk mengingatkan lagi untuk yang udah bertanya, nanti bakal di sesi akhir acara masih ada lagi sesi saya untuk menyampaikan perwakilan dari Telkom. Boleh bertanya di sesi saya juga, nanti bakal masuk ke lukis pin dari kita yang saya play nanti di akhir. Oke, em, tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara yang udah Bu Dokter Tina Chandra MK sampaikan. Terima kasih banyak pada Bu Dokter telah mengisikan waktunya Bu. Udah memberikan materi sekaligus praktisi yang sangat luar biasa juga pengalamannya. Ibu sebagai Ketua Mutu Rumah Sakit dan Pengawas Internal Rumah Sakit ya Bu ya. Sangat luar biasa. Semoga karir Ibu tetap Pak. bagus dan sehat selalu. Em, Mungkin kita masuk ke sesi saya yang menyampaikan perwakilan Telkom. Kalau Ibu Tina tadi infonya mau praktek ya Bu ya. Eh, Iya, sesudah. izin Ibu, Pak Bang Yandri, saya live duluan. Ini mencuri nih kegiatan jam dinas. Terima kasih atas pertanyaannya, antusias dari ibu-ibu semua, bapak-bapak sekalian. Semoga nanti ada lanjutan ya, Bang Yandri ya, untuk Iya, ke depannya supaya teman-teman tadi yang nggak bertanya bisa nanti bisa WA, nanti insya Allah saya bisa jawab. Mohon maaf jika memang ada salah-salah kata, salah-salah sikap saya, mohon maaf. Mungkin saya live dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oke, sebentar. Oke, baik. Terima kasih ya pada teman-teman atau audiens yang ibu bapak sekalian tadi udah bertanya. Yang belum bertanya juga nggak apa-apa. Disimpan dulu pertanyaannya, bisa dirubah lagi pertanyaannya ke materi yang akan saya sampaikan selaku perwakilan dari Telkom. Em, dan yang bertanya tadi udah saya chat untuk minta nomor WhatsApp. Bakal saya hubungi nanti memang kalau terpilih menjadi eh, yang mendapatkan door prize. Pada saat ini, sesi ini saya ingin menyampaikan beberapa uh, informasi terkait dari Telkom, produk Telkom yang serelevan dengan materi pada hari ini. Nah, sebelumnya yang baru-baru masuk nih, perkenalkan nama saya Henry. Saya bagian akun representatif di Telkom Pekanbaru. Nah, jadi di Telkom itu Bapak Ibu sekalian mempunyai
produk yang namanya Indibis. Nah, jadi Indibis ini sama kayak WiFi yang Ibu ketahui sebelumnya, WiFi rumah. Tapi Indibis ini adalah layanan internet bisnis dari Telkom Indonesia untuk UMKM, pemerintah, hingga perusahaan besar. Indibis ini tidak hanya menyediakan layanan internet yang cepat dan stabil, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membantu UMKM Indonesia tumbuh dan berkembang. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian nih pernah dengar atau baru pertama kali dengar apa itu Indibis. Nah, Indibis ini sama seperti IndiHome di rumah pada umumnya, cuman bedanya Indibis ini memang dikhususkan untuk sektor bisnis dan pemerintahan, untuk sekolah juga bisa, untuk rumah sakit juga udah banyak pelanggan kita dari rumah sakit dan klinik. Karena kenapa? Karena di Indibis ini dia menggunakan sistem uh, unlimited kuota, tidak pakai kuota dan stabil juga karena ini bis ini dia rasionya itu 1:1 dan 1:2. Nah, kalau kalau rasionya WiFi rumah itu bisa itu di 3:6, 4:5 gitu, nggak balance. Nah, di bis ini dia mempunyai koneksi atau rasio yang balance 1:1 atau 1:2. Next. Nah, untuk produk ini bis. Nah, produk ini bis ini sebenarnya banyak ya Bapak Ibu sekalian. Itu diantaranya ada Netmong, ada maaf, Inibis Finance, ada Inibis Education, ada Inibis Hotel, dan ada Inibis Ruko. Nah, setiap masing-masing ini bisa dibilang paket ya, paket bundling karena sesuaikan sama kebutuhan masing-masing pelanggan kami dan Bapak Ibu sekalian juga. Kalau Indibis itu sebenarnya nama brand WiFi-nya. Cuman karena kita bandingkan paket, jadi nama paket Indibis itu seperti yang Bapak Ibu lihat. Ada Indibis Finance, Education, Hotel, dan Ruko. Jadi setiap paket-paket ini udah meliputi aplikasi-aplikasi yang kita support dari Telkom untuk bisnis-bisnis Bapak Ibu sekalian gitu. Lalu siapakah pengguna Indibis ini? Nah, jadi pengguna Indibis ini sebenarnya sangat luas juga, cuman kita tidak bisa di sini tidak bisa digunakan untuk penggunaan rumah atau penggunaan pribadi. Kenapa? Karena Indibis ini pendaftarannya wajib menggunakan NIB. NIB atau nomor 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 usaha gitu, nomor nomor yang didaftar usaha yang didaftarkan di dinas terkait gitu. Jadi nggak bisa, kalau IndiHome itu kan kita bisa cuma menggunakan KTP aja tuh. Kalau kita menggunakan KTP, kita langsung udah terdaftar di eh, sebagai pengguna WiFi rumah atau IndiHome seperti itu kan, beda sama Indibis. Indibis mungkin lebih kompleks di bidang pendaftaran dan penggunaannya. Seperti itu. Dan kalau untuk mitra kita ya, mitra perusahaan kita itu ada April, ada Pertamina, mungkin Bapak Ibu tahu sekalian. Kalau April itu adalah perusahaan kertas yang terbesar di Asia. Lalu Pertamina juga merupakan mitra kita juga dalam penggunaan produk kita. Lalu kantor dinas, rumah sakit, sekolah, sekolah negeri, sekolah swasta itu rata-rata sudah menggunakan produk kita juga. Jadi apa saja keunggulan Indibis untuk bisnis Anda? Yang pertama itu jaringan fiber optik terluas se-Indonesia. Indibis menyediakan jaringan internet cepat, super cepat dan stabil dan layanan 24 jam yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Jadi Indibis ini bisa dibilang produk VIP ya dari Telkom Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa dibilangnya kalau misalkan Bapak Ibu ada kendala Indibis nih, cuman sejauh ini ya kalau Indibis itu nggak ada kendala ya, dari pelanggan kita. Alhamdulillah syukurnya aman-aman aja, nggak ada kendala. Cuman kalau misalkan ada kendala, itu pasti call center dan teknisi kita standby 24 jam untuk perbaikan dari kendala pelanggan kita gitu. Lalu ada bundling produk digital terbaik dan termurah. Nah, tadi seperti saya bilang tadi yang di awal, di set sebelumnya itu ada Indibis Finance, Indibis Education, Indibis Ruko, Indibis Hotel, Indibis Kesehatan atau rumah sakit. Nah, itulah yang dibilang produk bundling digital terbaik dan termurah. Jadi kalau kalau Bapak Ibu sekalian tertarik untuk membeli Indibis dan sesuai dengan kebutuhan atau aplikasi yang Bapak Ibu butuhkan di bisnis, itu bisa ngambil paket bundling. Nah, itu jauh lebih murah dibanding
beli satuan-satuan gitu. Nah, seperti itu. Lalu nyaman dan mudah. Ini bis memudahkan Anda untuk menggunakan layanan untuk bisnis secara praktis, cepat, dan transparan. Pastinya ini bis ini ya namanya saya udah bilang tadi produk VIP ya Telkom gitu. Bis, jadi seluruh pelayanan yang Telkom berikan terkait ini bis itu pasti kita prioritaskan dan pasti kita utamakan. Oke, kita next. Keunggulan Indibis. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, provider lain itu memiliki beberapa kuota gitu, pakai kuota. Nah, sementara kalau Indibis yang sebelah yang pakai FUP ini adalah yang menggunakan kuota. Nah, jadi WiFi di rumah, WiFi rumah yang Bapak Ibu sekalian pakai ataupun WiFi bisa dibilang yang selain Indibis lah gitu ya. Yang selain Indibis itu menggunakan kuota Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ketika kuota di WiFi itu sudah habis, itu internetnya bakal drop atau turun bisa hingga sampai 80%. Nah, pernah kan Ibu ngerasa kayak kenapa ya WiFi di rumah saya itu setiap di akhir bulan selalu lemot parah gitu, lemot sekali, kadang WiFi-nya hilang timbul. Nah, itu salah satu faktor WiFi di rumah Ibu sudah habis paket kuotanya. Nah, itulah berbeda dengan Indibis. Kalau Indibis itu sistemnya unlimited ibu bapak sekalian. Jadi nggak ada tuh namanya kuota internetnya habis, kuota wifi-nya habis, lemot, hilang timbul itu tidak ada karena di Indibis itu semuanya unlimited dan harganya flat, nggak ada kenaikan dan nggak ada turunan, nggak ada turun harga juga kecuali harga promo. Nah, nanti saya kejelaskan harga promo yang di next slide. Testimoni kita nextkan aja. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Untuk harga normal, karena kan sekarang ini akhir tahun ya, dan juga akhir tahun ini kita menyambut hari Natal. Harga normal kita lumayan sedikit mahal dibanding harga-harga WiFi lainnya di luar sana yang memang WiFi rumah pun harganya sama juga, Bu, kayak gini juga kurang lebih harganya. Cuman kalau untuk kita harganya lumayan pricey ya untuk harga normal kita, dan kebetulan kita terbagi dua jenis. Yang pertama itu ada 1:1 dan 1:2. Yang brosur yang agak sedikit hijau, nah itu 1:2. Dan brosur yang agak warna biru, nah itu yang 1:1. Sebenarnya apa sih Mas bedanya 1:1, 1:2? Itu kan 1:1 itu sama kayak gini Bu. Misalnya Ibu mengupload sesuatu itu di internet 10 detik mengupload ya, 10 detik memakan waktu 10 detik. Nah, terus Ibu pengen download lagi nih uploadan Ibu, pengen download lagi. Nah, kalau Ibu 1:1 itu pasti Ibu download dan uploadnya itu 10 detik 10 detik. Jadi balance. Nggak ada nggak ada tuh selisih waktu antara atau selisih eh, kecepatan antara download dan upload tuh nggak ada. Pasti balance. Nah, kalau 1:2 yang tadi saya bilang itu 10 detik 10 detik, download 10 detik, upload 10 detik. Nah, kalau 1:2 tuh dia bagian downloadnya sedikit turun. Jadi misalkan ibu uploadnya 10 detik, ibu downloadnya itu mungkin butuh waktu sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, itu ibaratnya. Kalau saya menggunakan bahasa yang memang mudah dimengerti ya Bapak Ibu sekalian, mungkin kurang lebih seperti itu gitu. Perbedaan 1:1 dan 1:2. Next slide. Ini next slide. Nah, jadi em, sebentar. Nah, tadi Bu udah ngelihat harga normal Indibis kita. Nah, itu Indibis paket WiFi only ya Bu ya. Itu di harga normal. Dan kebetulan karena kita menyambut hari Natal dan Tahun Baru, kita sangat amat turun drastis paket Indibis, paket bulanan Indibis. Dari seluruh MPS juga, dan 1:1, 1:2 juga kita bikin promo besar-besaran juga. Itu kita mulai dari 50 Mbps di 355.000, itu yang bagian itu yang 1:1 ya Bu ya. Yang sebelah yang agak birunya lebih muda gitu. Nah, itu paket 1:1 dan 1:2-nya di yang agak biru kemerahan. Nah, bedanya
samanya saya bilang tadi, cuman beda rasio 1:1, 1:1 Kalau untuk harganya kita flat. Kalau misalkan ibu tertarik atau mau nanya-nanya nih atau dia langsung sama saya, itu harganya bakal flat. Mau sampai kapanpun ibu tetap harga segitu, tidak bakal naik, apalagi turun kan nggak mungkin gitu kan. Soalnya kan kita lihat di harga promo nih 387 ya Bu ya, 1:2, 387 paling murah gitu. Nah, kalau di promo 1:2, yang warna biru agak kemerahan, itu 320. Nah, lumayan kan Bu, Bapak kalau misalnya mau order, kan lumayan tuh potongannya gitu. eh untuk paket berlangganan ini bisnya gitu. Ini untuk WiFi only ya Bu ya, bukan paket-paket yang udah saya jelaskan sebelumnya. Kalau untuk paket-paket yang Ibu tertarik atau mau nanya terkait paket-paket yang udah saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, bisa langsung hubungin saya aja nanti melalui WA gitu. Mungkin kita sambung untuk pertanyaan untuk door prize-nya. Kira-kira ada yang mau bertanya terkait materi yang saya sampaikan, materi produk gitu. Kalau bertanya silahkan raise hand atau di kolom komentar juga boleh. Oh nggak ada yang nama ini. Oh ini. Oke. Ini Mbak Leli masih ada nggak Mbak Leli? Leli Eliska. Masih, Kak. Oke. Mbak Leli mau bertanya kira-kira di sesi aku atau gimana? Iya, Kak. Aku mau bertanya. Boleh silakan. Oke, aku izin bertanya terkait produk Indibis ini, Kak. Semisal nih nanti bagaimana Indibis itu mengatasi persoalan klasik layanan internet itu seperti downtime yang tiba-tiba atau penurunan kecepatan pada jam sibuk. Apakah nantinya ada kompensasi bagi UMKM? Kemudian jika Indibis ini ingin menjadi mitra strategis UMKM, itu apakah ada dashboard analitik atau insight bisnis yang benar-benar membantu atau layanan masih terbatas akses internet saja? Terima kasih, Kak. Maaf Kak, itu kakaknya masih di mute. Oh ya, terima kasih, terima kasih Mbak. Oke, terkait yang saya jelaskan tadi, Indibis ini kan eh, layanan WiFi ya Kak ya, layanan WiFi dan nah layanan WiFi, WiFi seperti kayak kakak pakai di rumah itu IndiHome atau mungkin kompetitor lain gitu kan. Nah, jadi kalau untuk dashboard kita dari Indivis itu dashboardnya khusus untuk penggunaan aplikasi, Kak. Penggunaan aplikasi yang banding-banding ini, yang banding produk di Indivis Education, Indivis Hotel, Indivis Uko, dan Indivis Finance. Itu bisa Kakak akses untuk dashboard UMKM-nya gitu. Kalau UMKM sih saran saya itu di paket Ruko, Kak. Jadi Indibis WiFi dan Indibis Padi UMKM. Nah, di Padi UMKM ini sama kayak em, e-commerce ya kayak sama kayak Shopee. Nah, tapi dia khusus untuk penjualan produk-produk UMKM. Nah, kalau untuk produk UMKM ini siapa pembelinya? Pembelinya itu biasanya dari kita ini di Padi UMKM ini itu pegawai-pegawai BUMN dan dinas-dinas terkait gitu. Jadi dinas-dinas terkait dan pegawai BUMN itu kalau misalnya mau ngasih souvenir ke pelanggan atau ke pelanggan ke tamu-tamu undangan, nah itu biasanya kita order di Padi UMKM ini. UMKM yang udah kita jalin mitra kerjasamanya, gitu seperti itu. Lalu terkait em, layanan prioritas yang udah saya jelaskan tadi, ini bis ini kan layanan prioritas dari kita nih Kak. Beda sama IndiHome. Kalau IndiHome itu kan kita milik Telkomsel ya. Telkomsel anak perusahaan dari Telkom. Nah, jadi kalau misalnya ada kendala atau internetnya down atau internetnya hilang tiba-tiba. Nah, kakak bisa hubungi call center kita. Di call center kita itu bakal standby 24 jam untuk mengatasi permasalahan kakak. Atau kakak bisa menghubungi tim sales yang kakak pesan Indibis gitu. Itu bakal standby juga.
24 jam lah untuk pelanggan-pelanggan setia kami gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya kalau misalnya kakak ngelapor hari ini, diresponnya besok atau diresponnya lusa, itu nggak ada cerita kalau kita di Dibis. Langsung fast respon dan sigap cepat lah untuk men- men- mengatasi permasalahan pelanggan. Mungkin seperti itu Kak. Ada lagi Kak yang mau dipertanyakan atau ada mau tambahan lagi kira-kira pertanyaannya? Sudah cukup, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Leli Eliska. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Saya ambil coba satu dari kolom komentar ya. Eh, Oke, dari Ibu Nurmilka. Tapi kalau UMKM bisa pasang nggak? Bisa pasang nggak Kak? Kalau gangguan gimana? Nah, jadi seperti saya udah bilang tadi nih Bu, kalau untuk UMKM bisa kok pasang, bisa dipakai ini bis kita yang WiFi ya Bu ya, bisa dipakai. Tapi dengan syarat harus ada NIB-nya. Jadi kalau nggak ada NIB kita nggak bisa daftarkan atau NPWP usaha juga boleh gitu. Kalau emang nggak ada kita nggak bisa untuk mendaftarkan gitu loh. Soalnya dokumen NIB atau NPWP perusahaan itu eh, dokumen administrasi awal lah gitu. Nah, kalau misalkan nggak ada, kita nggak bisa daftarkan. Lalu satu lagi, ini dari Hana, ke Mas Hendri mau Nama nanya, bagus, nama Mas Hendri mau nanya, bagi UMKM di pelosok masih menghadapi koneksi internet lambat atau sering terputus. Bagaimana Indibis bisa membantu mereka tetap menjalani operasional digital, kasih online, marketplace, pembayaran digital. Apa strategi terbaik untuk mengatasi gangguan jaringan dari Indibis? Oke, Mbak Hana, ini terkait dengan UMKM yang belum, ibaratnya di daerah pelosok lah ya, daerah pelosok yang koneksi internetnya belum sampai ke sana. Nah, kalau ini kita membahas tentang teknis jaringan gitu ya. Eh, Fasilitas dari Telkom berikan untuk UMKM-UMKM di pelosok negeri gitu. Nah, se- sebenarnya kalau untuk jaringan kita itu sangat luas ya Kak, sangat luas dan sudah mencakup sangat luas wilayah di Indonesia. Tapi memang ada juga kadang lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang belum tower kita masuk atau tower kita belum berdiri di sana gitu. Cuman leb- eh, cukup banyaknya sudah terbackup semua. Nah, untuk solusi yang UMKM-UMKM yang di daerah-daerah pelosok yang belum sampai wifi-nya, mungkin kita bisa konsultasi dulu Kak lebih lanjut terkait em, apa saran dari kami dan kami juga dari Telkom bisa memperhitungkan jarak terdekat antara tower terdekat dan daerah terdekat daerah tersebut gitu. Jadi ada pengukuran, ada administrasinya lagi, ada tim surveinya lagi yang akan survei tempat, nah dan ada pembangunan juga gitu. Dan kalau untuk kita di Telkom itu tidak ada kata tidak bisa ya Kak ya kalau misalkan suatu daerah itu belum mencakup internet atau mencakup tower dari Indibis. Kita tidak ada tidak bisa sama kita. Pasti kita atasi juga pasti. Tapi memang mungkin butuh waktu yang sedikit lebih panjang dan administrasi yang cukup kompleks juga untuk melengkapi data-data agar kita bisa membangun jaringan daerah tersebut gitu Kak. Jadi kalau untuk itu saran saya untuk mengatasi koneksi yang terputus ataupun daerah pelosok ya Kak ya. Terus menjalankan operasional digital. So, Nah, baik lagi Kak untuk jaringan tadi yang eh, daerah-daerah yang memang belum masuk layanan Telkom atau Indibis ke daerahnya. Mungkin Kakak bisa konsultasi dulu sama saya melalui nomor WhatsApp saya. Nanti saya bikin di chat Zoom nomor WhatsApp saya, boleh konsultasi dan perlu kita informasikan lebih lanjut juga mengenai administrasi dan kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan oleh pelanggan tersebut. Mungkin seperti itu, Kak.
Kak Ana ada lagi yang mau tanyakan? Ana, oke. Oke, mungkin cukup untuk sesi kita Zoom kita pada hari ini, Join Insight. Terima kasih atas uh, partisipasinya, Ibu Bapak sekalian dan teman-teman. Mungkin next kita bakal ada kegiatan lagi, rutinitas kita setiap bulan itu ada 2 sampai 3 kali lah yang nge-Zoom kayak gini. Kalau misalnya tertarik, bisa PC saya gitu. Mas, saya mau ikut Mas, mau ikut Zoom gitu. Gitu kan. Mungkin cukup sekian dari saya selaku Yendri pembawa acara. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membantu membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengoptimalisasi pelayanan klinik dan efisiensi dan meningkatkan digitalitas masing-masing usaha Bapak Ibu sekalian gitu. Saya Yendri dari Telkom Pekanbaru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya boleh saya izin ini ya. Saya izin apa namanya? PC untuk saya hubungi nanti dari Ibu Hana. Ibu Hana boleh mengirimkan nomor WhatsApp-nya dan pertanyaan. Ibu Hana. Oh, oke, saya izin ya, Bu ya. Bu Leli Eliska masih ada, boleh dikirim nomor WA-nya, Bu. Nanti saya akan login pin dan pertanyaannya sudah saya record juga.